Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggun Rulfiani. Halo. Saya sendiri Denisha Nur Hasanah. Kemudian ada Muhammad Zainul Mafakir. Hai. Dan ada Nabila Nurdiana. Halo. Dan yang terakhir ada Nyoman Perawati Iswari. Hai. Nah, di sini kami akan membahas tentang penelitian kami yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Media Massa Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2018. Next slide. Nah, yang pertama ini ada latar belakang. Di sini kami membahas tentang pengaruh sosialisasi media massa terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Karena pada saat ini tuh transaksi belanja online itu kan lebih mudah. Nah, sehingga banyak mahasiswa yang tidak mempertimbangkan nilai kegunaan dan tingkat kebutuhannya. Itu karena banyak potongan harga dan voucher-voucher gratis biaya ongkir dan lain hal. Sehingga banyak mahasiswa yang tergiur akan hal itu. Kemudian perilaku konsumtif ini kan berarti tentang perilaku berbelanja barang, membelanjakan barang secara berlebihan tanpa melihat apa yang menjadi kebutuhan atau hanya dasar keinginan saja. Jadi kami akan membahas tentang mahasiswa yang konsumtif dari sosialisasi media massa. Next slide. Nah, yang kedua ini ada rumusan masalah. Fokus kami di sini itu menitik beratkan kepada agen sosialisasi yang membentuk mahasiswa. Nah, hasil sosialisasi sekunder ini khususnya media massa terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan sosiologi 2018 dan dampak dari perilaku konsumtif tersebut terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Slide selanjutnya. Nah, yang ketiga di sini ada pertanyaan ilmiah. Di sini ada 3. Yang pertama itu, apa faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa berperilaku konsumtif? Kemudian yang kedua adalah, bagaimana pengaruh sosialisasi media massa terhadap perilaku konsumtif? Dan yang ketiga adalah, apa dampak perilaku konsumtif terhadap gaya hidup mahasiswa? Slide selanjutnya. Setelah itu ada tujuan penelitian. Kelompok kami menjelaskan 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa berperilaku kuantitatif. Yang kedua itu menjelaskan dampak perilaku konsumtif terhadap gaya hidup mahasiswa. Dan yang ketiga itu mengetahui dan menjelaskan pengaruh sosialisasi media massa terhadap perilaku konsumtif. Next. Setelah itu juga ada manfaat penelitian. Yang pertama itu guna penelitian melanjutan dan atau penelitian baru dalam bidang tersebut. Jadi manfaatnya ini bisa untuk berkelanjutan. Yang kedua itu penyajian informasi dan pengetahuan terhadap pembaca dan juga penulis. Yang ketiga, agar dapat memberikan informasi terhadap pengaruh sosialisasi media massa terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Next. Nah, setelah itu ada kajian teori. Di sini ada kajian teori yang kami gunakan untuk mengkaji variabel X1 dan X2. Variabel X1 yaitu pengaruh sosialisasi media massa, variabel X2-nya yaitu tentang perilaku konsumtif. Di sini ada 4 teori. Yang pertama itu kita memakai teori Light, Keller, dan Calhoun 1989. Dikutip dari teorinya yaitu media massa yang terdiri atas media cetak yaitu surat kabar, majalah, maupun elektronik seperti radio, televisi, atau internet merupakan untuk komunikasi yang menjangkau sejumlah orang besar. Yang kedua yaitu ada teori Kotler tahun 1997. Di mana dikutip teorinya yaitu sikap konsumtif dapat muncul karena individu kurang dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang ketiga itu ada teorinya Best and Kellner 1991. Dikutip dari teorinya yaitu pengetahuan sesuai pada zamannya.
dan pengetahuan merupakan produk pemaksaan dari orang-orang yang memiliki pengetahuan kepada mereka yang awam. Dan yang keempat ada Monks DKK 2006. Dikutip dari teorinya yaitu mahasiswi yang merupakan bagian dari remaja sering berperilaku konsumtif karena pada usianya berada dalam tahap perkembangan remaja yang biasanya mempunyai keinginan membeli yang tinggi. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Di sini kelompok kami memakai waktu dan tempat penelitian dalam pelaksanaannya itu ya sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, di mana ya 1 bulan pertama itu pengumpulan data dan 1 bulan lagi untuk pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk proposal. Dan tempat penelitiannya juga kami ajukan yaitu berada di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dan lebih tepatnya dengan mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2018. Selanjutnya. Kemudian untuk populasi, di mana kita mengambil mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2018, baik dari kelas A maupun kelas B, laki-laki maupun perempuan dari berbagai umur yang ada di mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2018. Next. Kemudian untuk sampel, kita mengambil 30 mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2018 di Universitas Negeri Jakarta. Untuk teknik pengambilan, pada penelitian menggunakan simple random sampling, yaitu teknik sampling acak sederhana, di mana setiap anggota populasi itu memiliki kesempatan sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan sampel random sampling ini karena teknik ini dapat digunakan gitu bila jumlah sampling dalam suatu populasi itu tidak terlalu besar, sehingga kelompok mengambil populasi mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2018 di Universitas Negeri Jakarta dengan populasi yang tidak terlalu besar, yaitu sebanyak 30 orang dari populasi tersebut secara acak. Kemudian untuk teknik pengambilan data yaitu melalui angket atau kuesioner tertutup, karena kami membatasi dengan memberikan pilihan jawaban yang telah ditentukan kepada responden. Next. Kemudian untuk kerangka penelitian, di mana mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2018 ini sebagai X ingin melihat gitu variabel X1 yaitu media massa mempengaruhi variabel X2 yaitu perilaku konsumtif yang menciptakan gaya hidup sebagai Y. Next. Kemudian ada hipotesis penelitian yang berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang kami bangun. Maka dapat dirumuskan hipotesis penelitiannya, yaitu terdapat pengaruh negatif antara media massa dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Kemudian untuk hipotesis kuantitatifnya bisa dilihat sendiri. Di situ ada HO dan HA-nya. Kemudian di sini ada hasil perhitungan validitas dan reliabilitas per dimensi ya. Di sini bisa kalian baca sendiri. Ada dimensi intensivitas dengan pertanyaan angket sebagai berikut dan hasil validitasnya, kemudian hasil reliabilitasnya. Kemudian untuk level signifikasinya itu 0,05. Kemudian di sini ada validitas dan reliabilitas aktor modeling dengan pertanyaannya, dengan validitas dan reliabilitasnya dan signifikasinya. Seterusnya ada usia, jenis barang, harga barang, strategi keuangan, dan ini semua adalah validitas dan reliabilitas per dimensi, baik dari dimensi media massa, baik dari variabel media massa maupun dari variabel perilaku konsumtif. Kemudian di sini ada analisis korelasi behavior rate yang kami ambil itu person. Di sini kita lihat ada table yang sudah dihitung dari kelompok kami. Yang penjelasan tabelnya itu seperti ini. Nilai signifikasi p-value sebesar 0,000,
kurang dari 0,005, maka hipotesis 0 ditolak. Kemudian di situ kita lihat Pearson correlation itu adalah minus 0,010. Maka kesimpulannya adalah efektivitas penggunaan media massa tidak memiliki hubungan dengan perilaku konsumtif karena memiliki besaran Pearson correlation itu minus 0,010. Kemudian di sini ada uji normalitas. Di sini kita pakai Lilly Force. Kita lihat yang Kolmogorov, Smirnov. Di situ ada interpretasinya. Nilai sig itu 0,86 itu lebih dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data ini itu berdistribusi normal atau data ini menerima HO. Kemudian ada tes homogenitas. Silakan, Anggun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil perhitungan tes homogenitas yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama itu, pada tabel di sini menjelaskan tentang variabel yang pertama, yaitu berupa media massa, yang dimana kalian bisa lihat sendiri ya, seperti apa tabelnya dan isinya. Penjelasan dari tabel berikut ini ialah berdasarkan tabel output test of homogeneity of variance diketahui nilai sig 0,001 lebih besar dari 0,0005, maka dapat disimpulkan bahwa variance data media massa adalah tidak sama atau tidak homogen. Selanjutnya bisa di next. Halo? Iya, silakan. Oh iya. Maaf. Selanjutnya itu terkait tabel homogenitas yang menjelaskan tentang variabel kedua, yaitu perilaku konsumtif, yang dimana tabelnya juga kalian bisa lihat sendiri ya gimana isinya. Dari tabel kedua tabel ini dapat dijelaskan gitu bahwasannya berdasarkan tabel output test of homogeneity of variance diketahui nilai sig-nya itu 0,266 yang dimana lebih besar dari 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa variance data perilaku konsumtif adalah sama atau homogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terkait dengan analisis data yang dilakukan oleh kelompok kami melalui uji validitas. Yang selanjutnya yaitu yang pertama itu ada di sini ada berbagai macam beberapa dimensi, yang diantaranya itu yang pertama terkait dimensi intensivitas. Di sini ada tabelnya, kalian bisa lihat sendiri, yang dimana saya cukup jelasinnya seperti ini ya. Kalau misalnya di tabel ini ada 2 bintang, itu dapat dikatakan bahwasannya penelitian ini valid. Sedangkan kalau ada 1 bintang, valid namun harus direvisi. Sedangkan kalau tidak ada tanda bintang, berarti itu hasilnya tidak valid. Nah, bahwasannya di dimensi intensivitas ini pada Pearson correlation yang pertama, pada tabel yang pertama itu dilihat bahwasannya ialah valid karena 0,637 dan lebih besar dari R tabelnya, yaitu R tabelnya kan sudah ditetapkan bahwasannya 0,361. Terus yang kedua itu 819, ini juga valid, dan yang selanjutnya itu valid tapi revisi karena dia tidak memenuhi melebihi tapi hampir mendekati, dan di sini juga dinyatakan bahwa bintang 1 jadi tidak valid. Selanjutnya itu valid dan valid. Selanjutnya next. Nah, ini juga yang kedua itu ada dimensi after modeling, kurang lebih penjelasannya hampir sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Bisa di next aja ya, Kak. Nah, selanjutnya itu ada dimensi usia, sama bisa kalian lihat dulu sebentar. Ini ada yang tidak valid juga ya. Contohnya nih yang saya tandain merah itu berarti tidak valid dan tidak ada tanda bintangnya juga kan. Itu tidak valid, maka harus dirubah atau direvisi lebih jauh lagi. Next, Kak. Selanjutnya itu ada dimensi jenis barang. Hampir sama, tidak jauh berbeda. Kalian bisa lihat dulu sebentar. Langsung, Kak, lanjut lagi. Selanjutnya ada dimensi harga barang. Hampir sama juga, nanti bisa dilihat sendiri aja ya, dibaca masing-masing sama kalian. Selanjutnya, Kak, ada dimensi strategi uang saku juga. Nah, sama kan, gak terlalu beda jauh penjelasannya, nanti bisa kalian pahami masing-masing. Selanjutnya
Nah, selanjutnya kita sampai pada kesimpulan dari penelitian kami, yang dimana berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan cara menyebarkan angket kepada 30 responden yang terdiri dari 2 kelas prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta tahun 2018, kami menyimpulkan bahwasannya penggunaan media massa dapat mempengaruhi tingkat konsumtivitas mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2018. Next Kak. Ya udah sekian pemaparan hasil penelitian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.